Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas yang menjadi syarat diterimanya amal. Seperti yang diketahui, umat Islam dituntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk senantiasa memperbanyak perbuatan baik. Berbuat baik sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam ke dunia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai inti ajaran Islam, tentu sikap baik ini juga harus termasuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia, jika dipelajari secara mendalam, semua ayat dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah sunnah-sunnahnya, adalah berisi kebaikan. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bermakna bersih dari kotoran, dan ikhlas yang mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan ibadahnya hanya untuk Allah, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya, tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, atau kemunduran. Dengan demikian, muslim tersebut menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan yang berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan. Allahu ghayatuna, yang artinya Allah adalah tujuan kami dalam segala aktivitas dalam mengisi kehidupan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau beriktijihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain beliau berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis ini
menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari manusia dan tidak pamer karena sudah merasa cukup amal perbuatannya. Hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 29. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.